Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Sekarang kemarin kan ada yang request tuh, Kak, boleh nggak buatin video cara mengolah data intervening gitu, variabel intervening. Oke, sekarang requestnya dipenuhi ya. Nih caranya itu kita langsung aja masuk ke SPSS-nya ya, karena kemarin cara untuk awal-awal langkah-langkah awal di SPSS itu kan ada tuh di video lainnya, di video sebelumnya. Jadi sekarang langsung aja ke video ini. Jika ragu nanti boleh ditanyakan, boleh WA atau boleh langsung di komen di YouTube-nya juga boleh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Ini udah ada, pokoknya untuk bagian pengolahan data intinya itu kita cukup menggunakan yang namanya total dari tabulasi masing-masing variabel. Yang namanya intervening otomatis ada X1, X2, Y dan Z, ada Z-nya ya. Ini karena variabel bebasnya 2. Kalau ada 3 boleh X1, X2, 3, Y, Z. Ini kan awal membuatnya udah ada kemarin tuh langkah-langkahnya di variable view nih. Ini kita buat X1 di name, X2 YZ, kemudian bagian label ini kita kasih namanya X1 apa nama variabelnya, X2 apa nama variabelnya, dan seterusnya. Kayak gitu aja kok. Ini kebetulan udah ada, jadi ini dapat kita lihat jumlah respondennya di sini yaitu 78 orang. Nih dapat kita lihat di sini 78 ya. Jadi kita mulai aja langsung ya. Pokoknya untuk bagian pengolahan data inti semuanya ada di sini. Oke, bagian statistik kan udah kemarin tuh secara statistik deskriptif udah ada di video pertama banget gitu. Sekarang kita langsung bagian pengolahan data intinya. Kita itu hanya berputaran di analyze. Contohnya kita mulai ya, analyze, lalu kita klik regression, lalu pilih linear. Nah, yang namanya intervening dia ada 2 kali pengolahan data, yang namanya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 kita masukin X1, X2 ke variabel independen. Kenapa ke independen? Karena variabel bebas itu adalah sama dengan variabel independen. Bisa kita klik satu-satu. Ini X1, ini X2. Dependennya untuk persamaan pertama kita pilih Z. Kita persamaan 1 X1 X2 terhadap Z dulu. Yang persamaan 2 nanti setelah ini ya. Lalu untuk menampilkan nilai normalitas kita klik belum deh, normalitas nanti deh. Untuk menampilkan plot dulu deh. Plot heteroskedastisitas. Ini nomor 2 dari atas pindah ke X, nomor 2 dari bawah pindah ke Y. Ini normal probability plot, ini untuk plot normalitas. Nah, lalu kita klik OK. Di nanti hasil pengolahan ini dia langsung semuanya, bukan langsung semuanya sih, ada juga yang enggak gitu. Seperti tabel model summary atau disebut dengan UJR atau biasa disebut dengan koefisien determinasi. Ini dia hasil persamaan 1. Ini tabel ANOVA atau tabel UJF atau secara bersama-sama. Kemudian ini tabel analisis regresi linear berganda. Ini dia angka-angkanya. Kemudian kita lihat chart, ini yaitu bagian plot. Ini plot normalitas. Nanti kalau cara baca datanya di video berikutnya ya. Ini bagian heteroskedastisitas. Nah, ini untuk persamaan 1. Nih, lihat di atasnya itu terhadap Z. Z kita kan positive emotion nih. Pokoknya di sini nanti lihatnya. Berarti ini Z-nya. Atau terhadap Z-nya. Klik no. Kita lanjut ke pengolahan yang persamaan 2. Masih itu analyze, regression, linear. Kemudian yang Z ini kita keluarkan, kita masukkan ke independen. Lalu kita ambil impulse buying sebagai variabel Y, kita masukkan ke dependen. Jadi sekarang pengolahan persamaan 2-nya X1, X2, Z terhadap Y. Nah, yang tadi sama, karena tadi kan udah kita pilih nih. Nah, jadi kita nggak perlu milih lagi. Kita langsung aja OK. Nah, ini nanti hasil persamaan 2. Namanya intervening otomatis 2 kali ngolah data, dan ini dia hasil UJR atau koefisien determinasi pada persamaan 2.
Dan ini tabel ANOVA atau UGF atau secara bersama-sama pada persamaan 2. Dan ini tabel regresi linear berganda. Tadi kan hanya 2 nih, sales promotion dan store atmosphere terhadap di bawahnya ini kan terhadap positive emotion nih. Tadi kan terhadap Z. Yang sekarang kita X1, X2, Z terhadap Y. Seharusnya dasarnya itu sih harus dipahami dulu gitu ya, yang di skripsinya yang dipahami bagian kerangka pikir. Oke, nanti deh kita pahami ya, pokoknya tonton aja deh video ini, pokoknya bermanfaat untuk skripsi teman-teman nantinya. Rajin aja ya nonton video di YouTube-nya. Dan ini dia berbentuk normalitas. Nah, tadi kan positive emotion di sini nih. Nah, sekarang impulse buying kita kan terhadap Y lagi kan. Nah, dan ini dia bentuk heteroskedastisitasnya. Pasti kalau cara bacanya pasti masih bingung kan? Kalau cara bacanya nanti ya. Nah, perhatikan tabel analisis regresi linear berganda ini. Kan mas sampai sik nih, kita membutuhkan tabel multikolinearitas. Karena pada uji asumsi klasik itu ada 3, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Normalitas belum kan? Nah, langkah-langkah untuk multi dulu, kita kembali ke persamaan 1 dulu. Nah, persamaan 1 kita terhadap Z tadi kan. Untuk multinya kita klik statistik, lalu kita pilih nomor 3 di regression coefficient ini, kita checklist ini, lalu continue, lalu oke. Maka di tabel regresi linear berganda tadi ada tambahan 2 tabel, yaitu tabel tolerance dan tabel fifth. Nah, ini dia. Tadi kan hanya sampai segini aja nih, sekarang udah bertambah. Nah, ini untuk persamaan 1. Persamaan 2 juga sama seperti itu caranya. Cuman kita mengganti posisi dependennya aja. Kita keluarin ini, kita masukkan ke independen, lalu kita masukkan Y ke dependen. Statistik kan udah kita ganti tadi nih, udah kita checklist kan. Jadi kita lihat lagi gimana hasilnya. Kalau masalah cara atau langkah-langkah nguji dengan SPSS ini sebenarnya mudah dipahami. Cuman mensignifikankan itu yang susah. Ini kan signifikan semua nih. Kalau misalnya datanya tidak signifikan semua, otomatis itu kan nggak bisa kita pakai gitu kan. Otomatis pasti kita disuruh ngolah ulang data lagi. Nah, ini untuk persamaan 2. Nah, sekarang apa lagi ya? Untuk uji normalitas. Multi kan udah nih. Uji normalitas lagi. Caranya masih tadi, kita fokus ke persamaan 1 dulu ya. Klik save, lalu under standard result pada bagian residu, enter, lalu klik OK. Nah, di sini dia belum keluar hasilnya nih. Kita klik lagi tempat tabulasi kita. Kan udah ada res nih. Tadi kan belum ada, sampai Z ada aja kan. Sekarang udah ada res 1. Kita klik analyze, lalu klik non parametric test, klik 1 sampel case. Lalu kita tambahkan ini. Tadi kan hanya sampai Z kan, sekarang udah ada tambahan baru, kita masukkan ini ke samping. Lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul tabel di bagian bawah. Nah, ini dia. Nah, kita melihat normalitas di bagian bawah ini. Ini angkanya sig2 toilet ini. Dia dikatakan normal apabila nilai sig2 toilet ini besar dari 0,05. Ini kan 0,180 nih. Besar dari 0,05. Jadi dinyatakan datanya normal. Untuk cara baca lengkapnya nanti ya. Jadi sampai situ aja untuk pengolahan data intervening. Itu aja. Kemudian selebihnya lagi sesuaikan dengan bab 4-nya, contoh membuat analisis PET-nya. Kalau untuk pengolahan datanya ya sampai sini. Sampai situ aja dulu ya. Bye.